Perkembangan ekonomi dan teknologi Indonesia sangat pesat. Demikian juga dalam hal model pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi virtual jarak jauh yaitu telemedicine. Di balik awal perkembangan telemedicine adalah penyakit menular yang merebak pada Desember 2019. Pneumonia yang disebabkan oleh virus corona yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Situasi pandemi COVID-19 pada saat itu sangat berdampak pada tatanan kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan kebingungan dalam perawatan medis dan rumah sakit. Strategi yang efektif untuk mengurangi penularan penyakit ini, terutama di antara populasi yang rentan, adalah dengan menerapkan langkah-langkah jaga jarak sosial dan menahan diri untuk tidak mengunjungi lokasi-lokasi yang dapat menjadi tempat penularan penyakit seperti fasilitas medis. Telemedicine merupakan pelayanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan secara online. Pelayanan kesehatan telekonsultasi ini contohnya pelayanan yang diselenggarakan oleh platform Halodoc. Halodoc adalah aplikasi mobile yang memfasilitasi koneksi yang aman antara pasien dan tenaga kesehatan profesional, penyedia asuransi, laboratorium, dan apotek. Telemedicine dapat menimbulkan beberapa dampak, di antaranya dampak positif. Yang pertama, mempermudah akses ke layanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Yang kedua, mengurangi biaya dan waktu perjalanan ke dokter atau rumah sakit. Yang ketiga, menurunkan risiko penyebaran penyakit dengan menghindari kontak fisik antara pasien dan tenaga medis. Dan dampak negatif, yang pertama, kurangnya interaksi fisik antara pasien dan tenaga medis dapat mempengaruhi pengambilan keputusan diagnosis dan rencana perawatan. Yang kedua, tidak semua jenis penyakit dapat didiagnosis atau dirawat dengan cara jarak jauh. Yang ketiga, masalah infrastruktur dan sinyal yang buruk dapat menghambat akses ke layanan telemedicine. Yang keempat, kurangnya regulasi dan standar keselamatan yang berpotensi membahayakan privasi dan kerahasiaan data pasien. Telekonsultasi atau layanan konsultasi internet merupakan salah satu bentuk layanan telemedicine yang saat ini tersedia. Halodoc adalah aplikasi atau platform telekonsultasi yang saat ini sedang digemari oleh para pengguna di Indonesia. Platform Halodoc tidak mempekerjakan dokter dan tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dokter, sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah yang ada di platform Halodoc. Antara lain, pengaturan hukum terhadap platform Halodoc atas diagnosis virtual pasien, pengawasan terhadap platform Halodoc atas diagnosis secara virtual, dan pertanggungjawaban dokter dalam penggunaan sistem platform Halodoc terhadap pasien atas diagnosis virtual. Aturan tentang telekonsultasi pada Pasal 3 Ayat 2 dan 4 Konsil Kedokteran Nomor 74 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Legalitas platform Halodoc. Halodoc adalah perusahaan layanan digital yang beroperasi melalui sistem elektronik, dengan tunduk pada peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Layanan telekonsultasi digunakan secara luas di Indonesia melalui platform khusus ini, yang menawarkan opsi konsultasi jarak jauh kepada pengguna. Legalitas dokter yang melakukan telekonsultasi. Dokter adalah bagian dari sumber daya kesehatan. Oleh karena itu, dokter adalah salah satu praktisi kesehatan yang berkewajiban untuk mematuhi kriteria yang menggambarkan keahlian, yurisdiksi, dan spesialisasi. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29, khususnya ayat 1, 2, dan 3
UU Praktik Kedokteran. Dokter wajib menyelesaikan proses registrasi dengan pemerintah sebelum memulai praktik medis mereka. Terdapat beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, antara lain memperbaiki pengaturan hukum terhadap platform Halodoc atas diagnosis virtual, memperbaiki pengawasan terhadap platform Halodoc atas diagnosis secara virtual, dan memperbaiki pertanggungjawaban dokter dalam penggunaan sistem platform Halodoc terhadap pasien atas diagnosis virtual. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa legalitas dokter dalam pelayanan kesehatan telekonsultasi ini, khususnya pada platform Halodoc, belum diatur atau terjadinya kekosongan norma. Platform ini hanya mengharuskan dokter memiliki surat izin praktik dan surat tanda registrasi. Telekonsultasi belum mempunyai aturan yang mengatur secara eksplisit. Aturan yang ada saat ini yaitu aturan dengan model pelayanan konvensional yang diinterpretasikan sebagai standar ketika ada persoalan hukum terkait telekonsultasi, dan aturan tersebut hanya mengatur tentang tindak lanjut rujukan dalam fasilitas pelayanan kesehatan saja. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata. Terima kasih.